Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Yang saya muliakan para habaib yang begitu banyak, luar biasa, mudah-mudahan Allah muliakan beliau-beliau semuanya. Wabil khusus ad-da'i Allah akhina al-karim Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf, yang mudah-mudahan diberi sehat wal-afiyat, panjang umur, dan selalu istiqomah dalam membela agamanya Rasulullah, dan mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Ma'had al-Haramain mudah-mudahan dijaga oleh Allah, para pelajarnya, donaturnya, semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan para kiai yang hadir di sini banyak, para ulama, mudah-mudahan habaib, kiai, ulama semuanya dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Wabil khusus hadirin dan hadirat semua yang datang mencari merindui Rasulullah, mudah-mudahan dirindukan oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah, dan kelak mudah-mudahan bisa digandeng oleh baginda Nabi Muhammad. Kita alhamdulillah tadi telah mendengarkan banyak luar biasa tentang Rasulullah yang begitu mulianya Rasulullah. Bagaimana hukumnya orang yang menghina Rasulullah, merendahkan Rasulullah. Bagaimana kita harus orang yang cinta kepada Rasulullah. Bahkan tadi telah mendengarkan di bulan Rasulullah Allah berikan hadiah untuk umat Islam. Kemenangan yang tadi telah kita dengarkan dari akhina da'ilallah Habib Muhammad bin Hussein Al-Attar. Di dalam bulannya Rasulullah, dunia digemparkan dengan kejadian yang terjadi di Palestina, saudara. Itu adalah menggemparkan dunia luar, sampai Amerika itu luar biasa. Apa yang terjadi di negara sana kita sudah dengar, luar biasa, pecah belah di dalamnya, dan kalang kabut luar biasa melawan Palestina. Pas kapal induknya dikirim ke sana, sesuatu aneh bin ajaib. Palestina yang tadi kita dengar dikepung, Palestina yang begitu luar biasa. Sekarang bagi bangsa Indonesia itu Palestina itu apa sebetulnya? Tidak kalah pentingnya bagi bangsa Indonesia itu ada dua hal. Yang pertama, irtibatul dini, hubungan agama yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah nasionalisme, yang mana kita ketahui Indonesia saat itu belum merdeka, tapi satu-satunya orang Palestina, mufti Palestina, negara Palestina yang berjuang untuk memerdekakan negaranya, mengatakan selamat bagi Indonesia Allah atas kemerdekaannya atau yang akan diraih kemerdekaannya. Tanggal 6 September 1944 Indonesia belum merdeka, betul apa betul? Itu pejuang Palestina, mufti Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini telah mengucapkan selamat kemerdekaan untuk Indonesia. Kau bayangkan, artinya apa? Berjuanglah bangsa Indonesia. Karena mendengar pidatonya Koiso, yaitu orang Jepang, yang mana dia mengumumkan di dalam parlemennya untuk memberikan Indonesia kemerdekaannya tanggal 6 September 1944. Sebelum Indonesia merdeka, makanya di Indonesia dibuat BPUPKI, Badan Persiapan untuk Kemerdekaan, karena sudah dijanjikan oleh Jepang. Tapi Jepang ingin Indonesia menjadi pengikutnya Jepang. Itu di Berlin. Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, dia dalam pelariannya karena Palestina masih dijajah oleh Inggris, masih dijajah tahun ini.
tapi dalam perjuangannya itu membela Indonesia. Dengar ketika mau diumumkan oleh Koiso, itu mengatakan selamat bagi bangsa Indonesia. Tidak cukup mengatakan selamat, pergi ke membicarakan kepada negara Liga Arab, kepada Mesir dan yang lain-lainnya. Ayo bantu Indonesia, ayo berjuang untuk Indonesia. Apa yang terjadi ketika 17 Agustus dimerdekakan Indonesia? Pertama kali di PBB yang mengatakan kami membela Indonesia merdeka adalah Mesir. Atas apa? Dukungan dari Palestina. Palestina karena belum merdeka maka tidak punya kedudukan di sana untuk bicara. Tapi gerilyanya luar biasa. Maka kita jangan lupa hubungan Palestina dengan Indonesia itu bagaikan saudara kandung. Kadang-kadang ada orang yang bilang, kenapa bela Palestina? Negara sendiri dibela. Itu Palestina sudah membela Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Betul apa betul? Baca sejarah. Jangan enak ngomong kita bisa bela. Apakah kita menjadi seperti pepatah yang jelek bagi orang Indonesia? Dan pepatah itu adalah orang Indonesia yang mengucapkan, jangan lupa kacang. Tidak lupa. Jangan lupa kacang dari kulitnya. Kacang, kamu mulia. Lebaran bisa ditandingkan di depan meja. Pergi-pergi, kacang, dibuat ini, dibuat ini. Kacang itu bisa jadi kacang berkat perjuangan siapa? Tidak lupa. Perjuangan siapa? Kulit tahan, kuat, demi untuk menjaga terus sampai besar, sampai bagus. Sampai kadang-kadang supaya lembut, diapain itu kulitnya? Direbus. Demi untuk subhanallah, kacang itu pepatah kita. Kalau kita lupa dengan Palestina, berarti kita adalah orang yang sampah masyarakat. Waliyahzubillah. Apakah tidak melihat Rasulullah SAW selalu mengingatkan ibumu, ayahmu? Kenapa? Jangan sampai kacang lupa dari. Betul apa betul? Sampai Rasulullah mengatakan, ridallah fi ridal walidain. Ridhanya Allah tidak akan dapat kalian walaupun kalian sholat, walaupun kalian jihad, mati dalam jihad, kelihatannya jihad dan segala-galanya sedekahnya luar biasa. Tapi kalau durhaka kepada ibu dan ayahnya, jangan harap surganya Allah. Apakah tidak ingat itu pesannya Rasulullah? Bahkan Rasulullah mengancam 3 perkara. Thalathun la yadkhul, thalathun idza amila ahadukum lan yadkhulal jannah. 3 perkara kalian kalau buat tidak bakal kalian bisa masuk surga. Apa itu ya Rasulullah? Pertama kali asyirku billah, syirik kepada Allah. Walaupun dia sholat tapi main santet, kadang-kadang ada atau tidak? Sihir dan percaya dengan masalah-masalah yang syirik. Walaupun sholatnya di Masjidil Haram, walaupun sedekahnya luar biasa, tidak bakal masuk surga kata Rasulullah. Harus dibersihkan dari syirik. Yang kedua apa ya Rasulullah? Yang kedua adalah apa? Al-firaru yawmaz zahf. Yaitu kalau orang sudah dikomandai untuk jihad, jangan alergi dengan kalimat jihad. Ini bulan-bulannya jihad. Ingat apa tidak? 10 hari lagi adalah hari, pada lupa ya Allah, tahunya hari santri. Hari apa? 10 hari hari pahlawan. Na'udzubillah min 10 November. Tanggal 22 Oktober adalah deklarasi jihad di Indonesia. Haji Hasyim Asy'ari, ingat apa tidak? Pada lupa lagi. Dari jihad yang mana ketika itu bangsa Indonesia lagi kebingungan, Inggris mau masuk lagi dan seterusnya, maka persiapan Haji Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober 1945 mendeklarasi bahwa jihad melawan kezalimannya penjajah hukumnya fardu ain. Siapa yang ngomong kalau bukan para kiai kita, Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Cuma kita sekarang dibilang hari santri, jadi kayak kalem aja santri suruh pakai sarung sholawatan. Padahal itu adalah jihad. Jihad fisabilillah. Itu dipersiapkan oleh kiai pesantren. Akhirnya mengajak para ulama-ulama semuanya karena Inggris mau masuk lagi persiapan.
tanggal 25 September atau tanggal 25 Oktober itu masuk Inggris ke Indonesia, yang mana kita kenal luar biasa, yang diserang kembali oleh Bung Tomo. Apakah tidak ingat itu di Surabaya? Ini semuanya adalah di bulan ini, hari jihad. Maka orang kalau sudah komando jihad berkumandang, kata Rasulullah, dia maju terus kemudian dia tarik balik mundur, maka dia tidak bakal masuk surga. Makanya para tentara itu ilmunya, kalau ada pasukan depan terus mundur, diapain? Tembak, nggak ada gunanya, bikin malu. Yang ketiga apa ya Rasulullah? Uququl walidain. Uququl walidain, durhaka kepada ibu dan ayah. Ini banyak terjadi. Jangan sampai hadir maulid tapi bikin sakit ibu dan ayahnya. Jangan sampai sholat malam tapi bikin sakit ibu dan ayahnya. Jangan sampai sedekah banyaknya kayak apapun juga, tapi dia tidak mendapatkan ridha ibu dan ayahnya. Jangan menjadi dai yang hebat terkenal, tapi dia menghina ibu dan ayahnya, menyusahkan ibu dan ayahnya. Maka dia ini adalah dijamin oleh Rasulullah tidak bakal masuk surga. Ini perkara tiga pentingnya luar biasa. Di bulan-bulannya Rasulullah ini kita minta kepada Allah, saudara-saudara kita di Palestina. Kenapa? Saudara kita yang mana sebelum Indonesia merdeka sudah mendoakan kita, bahkan mengajak negara-negara lain, terutama negara-negara Arab, ayo dukung Indonesia, karena sudah mendapatkan janji dari Koiso tanggal 6 September 1944. Itu langsung di Berlin, di radio di Jerman, karena Jerman yang membela mereka. Jerman ketika itu bersama Jepang, Jerman ketika itu melawan Inggris dan antek-anteknya. Apakah tidak ingat perang dunia kedua? Disitulah bangsa Indonesia namanya sudah tersebar. Rakyat Indonesia tambah semangat. Apakah tidak ingat ketika mau dikasih kemerdekaan, tapi bangsa Indonesia lebih lagi dimuliakan oleh Allah. Maka tanggal yang sudah ditentukan untuk pertemuannya itu tanggal 18 Agustus. Tapi para pemuda muslim di Jakarta datang ke tempatnya Bung Karno, minta untuk dipercepat kemerdekaannya. Jepang tanggal 14 sudah luluh lantah. 14 Agustus 1945 hancur Jepang. Maka berita sampai ke sini, para pemuda diantaranya dan seterusnya itu datang ke Bung Karno. Untuk apa? Minta merdekakan, jangan tunggu dikasih Jepang. Akhirnya Bung Karno tidak mau, diculik Bung Karno. Apakah tidak ingat itu perjuangan luar biasa? Pertamanya kenapa semangat itu? Berkat Palestina, mendoakan dan mengucapkan selamat dan mengajak negara-negara lain untuk persiapan. Tapi setelah itu dimerdekakan, negosiasi Bung Karno pulang tanggal 17 tanpa dengan musyawarah dengan Jepang, Indonesia diproklamirkan. Ini luar biasa hubungannya dengan Maulid Nabi Muhammad. Perjuangan mulai dari Rasulullah sampai apa tidak ingat runtuhnya itu Yahudi, sebelumnya Mesir lagi, Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana ketika membuat untuk supaya mengumpulkan umat Islam, buat Maulid, Allahu Akbar, buat Maulid, bikin semangat, satukan umat dengan mempermuliakan siapa? Sosok yang paling mulia adalah Rasulullah. Maka di situ semangat umat Islam, disitulah kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi. Apakah tidak ingat? Dan tidak ingat di Mesir, tadi sudah disebutkan 50 tahun yang lalu ketika Mesir itu tidak bisa, sudah dijajah sampai keterusan Suez, sampai dekat Ismailia, itu dari Kairo itu dekat, dari 1 jam 2 jam sampai di situ dikasih listrik, di situ dikasih khutbah yang mengatakan kekuatan yang tidak akan kalah di dunia. Dibuat dari pasir, di listrik, orang Mesir nyebrang, mati, tidak bisa ditahan. Tapi apa yang ceritanya? Seorang Syekh Al-Azhar mimpi Rasulullah SAW. Mimpi Rasulullah. Ketika mimpi Rasulullah disuruh serang hari Sabtu jam 2 siang. Ketika Sabtu mereka lagi lengah karena hari besarnya mereka. Jam 2 siang, kenapa? Matahari sedang menyorot sana. Apa yang terjadi? Digempur dengan air, itu khutbah. Khutbah benteng Berlin, quwwatun la hisnun la tuqhar fil alam. Itu diserbu dan akhirnya alhamdulillah terusan sini kembali ke Mesir.
Itu 50 tahun yang lalu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat seperti apa yang didoakan oleh akhina Habib Muhammad bin Hussein, Palestina segera merdeka mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan goncang ke seluruh dunia, umat Islam akan bersatu, Indonesia makin jaya dan Indonesia makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, jadikanlah majelis ini majelis yang diridhai oleh-Mu ya Allah. Walaupun sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat. Kami rindu Indonesia berkah ya Allah. Kami mohon di majelisnya Rasulullah seperti Engkau berikan kemenangan sebelumnya berkat Rasulullah. Ya Allah, di tempat mimbar ini ya Allah, dalam acaranya Rasulullah, kami mohon mudah-mudahan Indonesia diberi keberkahan. Mudah-mudahan ini pemilihan pendaftarannya di dalam bulan-bulannya Rasulullah. Mudah-mudahan tanda-tanda kebaikan untuk bangsa Indonesia ya Allah. Ya Allah, pilihkanlah orang yang seperti sifat yang disifati oleh Rasulullah, orang yang